Sebuah cerita perihal kandasnya pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Ya, seperti diketahui sempat tersiar kabar jika Ayu sempat berencana untuk mengembalikan hantaran atau seserahan di mana terungkap dari sang calon mertua pada saat itu untuk tidak mengembalikan karena sudah menjadi rezeki Ayu. Namun belakangan muncul kabar jika sang anak justru meminta untuk dikembalikan seserahan tersebut yang kabarnya merupakan barang-barang branded yang ditaksir bernilai fantastis. Lantas seperti apa reaksi Kiki Saputri rekan kerja Ayu menanggapi hal tersebut? Benarkah hal ini pun juga sudah diketahui Kiki, mengingat Kiki sempat memposting ulang chatnya bersama akun bernama Bu Ustaja yang mengungkapkan sifat red flag yang disematkannya kepada sosok Dana. Lalu seperti apa pula doa Kiki Saputri untuk sahabatnya tersebut untuk bisa ikhlas menjalani permasalahan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diketahui, mendapatkan sejumlah barang seserahan ataupun hantaran yang diberikan sang kekasih Letu Muhammad Fardana dalam pesta pertunangan yang sempat menghebohkan publik di Februari 2024 lalu. Dalam momen tersebut, Ayu dilamar dengan beberapa hantaran atau seserahan berupa makeup, baju tidur, tas, sepatu, alat sholat, handuk, skincare, hingga parfum yang kabarnya merupakan barang-barang branded dari brand kenamaan dengan harga yang ditaksir cukup menyilaukan mata. Meski begitu, setelah melalui drama yang panjang, usai Ayu ingin mengembalikan barang seserahan dan mendapatkan penolakan dari sang calon mertua, beredar kabar jika Dana justru mengharapkan hal tersebut untuk dikembalikan. Hal tersebut disampaikan Ayu dalam sebuah acara televisi yang dipandunya bersama presenter Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur. Mengetahui hal tersebut, Kiki Saputri sebagai rekan Ayu di acara lainnya akhirnya angkat bicara terkait hal ini. Ia pun beranggapan dengan kesuksesan Ayu yang telah diraihnya sekarang, ia pun juga bisa membeli semua hal tersebut dan tidak terlalu mempersoalkan hal yang sedang ramai terjadi kepada rekannya tersebut. Lain halnya ketika diminta untuk mengkonfirmasi sindiran yang sempat diutarakannya saat memposting ulang sebuah tangkapan layar diduga pesan singkatnya dengan seseorang pemilik akun Bu Ustaja yang sempat memposting sifat red flag-nya Dana dalam sebuah tweetnya di media sosial. Kiki pun menyebutkan jika hal tersebut adalah fakta. Saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Adalah itu mah ya biasa-biasa Ayu mah bisa beli semua. Oke, supportnya. Ya pastilah buat Teh Ayu, pokoknya yang terbaik buat Teh Ayu. Kita ya Teh Ayu kan ibaratnya beliau juga udah sangat berbesar hati, dewasa juga, tapi kan mungkin namanya sahabat-sahabat juga pasti ikutan kecewa lah. Kalau karena kan kita pengennya Teh Ayu tuh merasakan kebahagiaan juga yang seutuhnya gitu, dapat jodoh yang terbaik, tapi kalau Allah bilang belum, berarti emang bukan yang terbaik. Siapa sayang? Yang di sana mantannya Bu Ayu. Kan lagi ngomongin lapor Pak, lagi syuting. Pak dipotong-potong aja itu. Lagi kalau saya nggak pernah nyindir, fakta. Setali tiga uang dengan pernyataan yang baru saja disampaikan Kiki Saputri dalam keterangannya di hadapan awak media. Hal yang sama seperti diketahui juga sempat disampaikan Ivan Gunawan yang mengatakan bahwa Ayu diminta mengembalikan semua seserahan tersebut dan Ayu pun langsung mengembalikannya di hari yang sama.
cukup aktif mengawal permasalahan sang sahabat, bahkan tidak luput menjadi candaannya saat sama-sama memandu acara dengan ibunda Bilqis tersebut. Inilah respon sinis yang diberikan oleh pria yang disebut-sebut pernah dekat dengan ibu satu orang anak tersebut. Udah, Ai, kalau aku cuma bilang pesan yang pernah aku kasih ke kamu simpen aja udah, Ai. Lain halnya dengan sikap bernada candaan yang diberikan Ivan Gunawan. Sebuah respon cukup mengena disampaikan oleh aktris kontroversial Nikita Mirzani dalam siaran langsungnya di media sosial belum lama ini. Nikita pun menyanyikan sebuah lagu bertajuk Mira Santika milik Rhoma Irama serta mengganti liriknya menjadi judi online atau judol yang agaknya disebutkan Nikita menjadi alasan Ayu mengakhiri hubungannya dengan sang tunangan. Tahu sebabnya kenapa Ayu Ting Ting memutuskan sebelah pihak pertunangan itu? Karena minuman keras. Apapun namamu tak akan kesentuh lagi dan tak akan keburuk lagi walau setetes dan judi online apa lagi? Judo apapun. Sementara itu, dalam hal ini sepertinya tidak ada sesuatu yang pasti yang dapat membenarkan atau tidaknya suatu hantaran ataupun seserahan. Hantaran atau seserahan biasanya merupakan simbol kesanggupan pengantin pria kepada pengantin wanita yang isinya pun berbeda-beda dan biasanya merupakan permintaan dari si pengantin wanita tersebut. Lantas, bagaimana pula pemuka agama Islam melihatnya? Benarkah sikap yang dilakukan seorang pria jika sudah memberikan hantaran atau seserahan lalu memintanya kembali jika hal yang sudah direncanakan akhirnya gagal seketika? Tidak ada mahar sebelum ijab kabul ya. Jadi itu bukan mahar, mungkin hantaran mungkin ya. Mungkin itu hantaran, dan hukum hantaran itu mubah, boleh-boleh saja, itu adat istiadat ya, bukan syarat wajib atau rukun nikah, tidak. Jadi kalau seandainya ada orang yang memberikan hantaran, seserahan ya sebagai tanda keseriusan dia untuk menikah, kemudian diterima oleh pihak perempuan, tiba-tiba perempuannya membatalkan, maka adabnya memang perempuan itu kembalikan. Kecuali cowoknya yang batalkan, ya udah, kalau keputusan itu datang dari perempuan maka adabnya memang harus dikembalikan, itu biar nggak terjadi konflik kan. Udah jadi kedepannya tuh jadi omongan kan, jadi karena aku udah kasih hantaran serius ternyata dibatalin gitu ya. Itu hantaran itu sebetulnya bukan syariat, itu budaya aja ya, itu adat yang sudah turun temurun di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mau menikah, kalau di luar di Makassar tuh uang panai namanya, untuk jemputan. Kalau di Minangkabau terutama di Pariaman tuh tanda keseriusan itu perempuannya memberikan uang ke laki-laki, kebalikannya kan memberikan seserahan, itu bukan mahar. Jadi di sini intinya kalau yang membatalkan Ayu maka memang adabnya dikembalikan. Tawarnya udah dikembalikan tapi katanya nggak usah. Itu sebetulnya udah jadi haknya, miliknya Ayu itu sebetulnya. Kalau seandainya diminta lagi Ayu tidak kembalikan, nggak ada masalah sebetulnya, itu udah punya dia, karena udah ditawarkan dari awal kan, mau dikembalikan nggak, dikatakan nggak usah. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, mungkin dari pihak laki-laki ada desakan dari keluarga juga untuk meminta kan. Di balik seserahan Ayu yang kabarnya sudah dikembalikan dan mendapatkan reaksi langsung dari rekan-rekan dan juga sahabatnya, tentu menarik pula melihat kabar dugaan kisruh keluarga di antara mereka pasca adik Ayu diduga menyindir Dana lewat media sosialnya. Seperti apa sindiran Syifa, adik Ayu Ting Ting? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual.
Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sayang seribu sayang memang, kandasnya kisah cinta Ayu Ting Ting dengan sang tunangan Letu Muhammad Fardana yang diduga diwarnai isu tak sedap yang dihembuskan orang-orang terdekat mereka. Ya, sempat tersiar kabar jika pasca putusnya sang biduan meluncur kabar yang diduga dibagikan adik Ayu perihal kandasnya hubungan sang kakak yang disebutkan karena isu perselingkuhan. Hal ini pun mulai menjadi perbincangan setelah Syifa, adik Ayu, memposting sebuah kutipan yang berisikan kalimat tentang kesetiaan. Tak ayal, warganet pun banyak yang menduga jika tulisan tersebut sengaja dimunculkan Syifa untuk menyikapi kandasnya hubungan sang kakak dengan tunangannya yang disebutkan Ayu karena sebuah alasan prinsip yang menurutnya sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Lantas benarkah hal tersebutlah yang disadari betul oleh Abdul Rozak ayah Ayu yang pastinya mengetahui persis alasan dibalik kandasnya hubungan sang anak? Ayo pulang. Siapa? Oh, enggak ada. Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Ya doa yang terbaik, orang tua doain yang terbaik pastinya. Ya udah dikonfirmasi sama Ayu juga, sama papa juga kan sama aja. Sementara itu, yang juga cukup menyayangkan dari kabar pernikahan Ayu dengan pria yang berprofesi sebagai TNI tersebut adalah gagalnya Ayu menjadi ibu Persit. Sempat mendukung kedekatan Ayu karena akan menjadi rekannya di Persatuan Ibu Persit. Kini, Tessa Mariska pun menyayangkan kandasnya hubungan Ayu dan bahkan sudah menyiapkan kado untuk pernikahan Ayu dengan Letu Dana sejak jauh-jauh hari. Jujur aku lemes banget, aku syok banget karena aku sudah bermimpi bahwa nanti di Persit ada teman artis juga. Teman artis sebenarnya udah ada ya, udah ada yang lain. Tapi untuk di TNI AD itu saat ini belum ada. Kalau Mbak Bella kan sudah lama. Saat ini belum ada teman artis. Jadi aku berharap banget ada Ayu di situ. Apalagi artis dangdut, artis goyang-goyang kan, artis keren. Aku tunggu Ayu supaya nanti kami di kesatuan bisa bareng, itu sebenarnya aku nunggu dia. Jadi aku sedih banget, aku syok. Jadi kayaknya aku nggak terima, belum siap kalau ternyata benar yang Ayu bilang bahwa putus. Aku pikir tadinya itu bohong. Aku pikir mungkin fake karena kan Mas itu kan lagi tugas di Papua. Aduh, ini aku sepertinya kayak apa nih? Kayak di awang-awang gitu, kayak nggak nyangka gitu. Aku nggak berharap banget mereka putus karena aku sebenarnya berharap Ayu dan Pradana ya kalau nggak salah nama ya, Paradana. Aku berharap dengan si Ade ya, si Ade ini mereka nyatu. Kalau mereka putus bagaimana ya nasib kado aku? Kan aku sudah menyiapkan kado buat pasangan muda ini. Memang kadonya aku tuh tidak berharga ya, tapi itu sangat berharga banget saat ada di institusi. Saat mereka nanti merit, itu kado aku tuh pasti akan dipakai. Karena itu akan diukur, akan menjadi baju kebesaran buat Persit. Aku beli bahan yang bagus, bahan yang terkeren, dan aku beli bahan yang benar-benar lagi in banget itu bajunya. Sampai 4 meter aku beli. Aku persiapan siapa tahu Ayunya nanti pakai jilbab. Sampai 4 meter aku beliin. Jadi itu ada, aku memang berpikir aku akan ngasih buat Ayu. Begitu udah jadi Persit, aku akan tunggu dia dan aku akan welcome buat adik junior aku. Dan aku pikir ya udahlah, aku kasih Ayu.
Sementara itu, di balik polemik yang terjadi, diduga yang membuat hubungan Ayu dan mantan tunangannya semakin rumit. Keputusan Dana untuk meminta hantaran ataupun seserahan dikembalikan tentu tidak sejalan dengan apa yang telah diungkapkan ayahnya, Darsy Akif. Lantas bagaimana pakar pernikahan menanggapi hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, mengejutkan memang keputusan yang diambil oleh Letu Dana yang bertolak belakang dengan sikap sang ayah. Hal ini pun memicu pandangan dari pakar pernikahan. Lalu, seperti apakah pakar pernikahan melihat hal tersebut? Benarkah menurut pakar pernikahan jika sebenarnya etis saja hal yang dilakukan Dana? Mengingat apa yang dicita-citakannya sudah kandas dengan mantan pujaan hatinya tersebut. Saya rasa saya nggak bisa memberikan komentar tentang hal itu ya. Karena tiap orang kan pasti punya pikirannya masing-masing, keputusannya masing-masing gitu. Mungkin ada banyak pertimbangan dalam hal itu gitu ya. Kalau saya selalu melihatnya positif ya. Yang namanya belum menikah terus putus gitu ya. Ya mungkin ada hikmahnya di situ gitu. Jadi kita nggak perlu berpikir negatif bahwa wah ini ada sesuatu ya mungkin hanya nggak cocok gitu ya. Dan semoga dengan berpisah ini masing-masing bisa menemukan yang lebih cocok dan lebih mungkin bahagia gitu. Saya rasa itu selalu balik kepada tradisi masing-masing ya. Kan tiap kelompok punya tradisinya. Bahkan di suku tertentu juga kadang-kala bisa beda tuh, di keluarga tertentunya bisa lain gitu ya. Tapi mungkin yang lebih baik adalah ini dibicarakan. Nah kalau dibicarakannya nggak bisa saling kompromi, nah ini yang jadi masalah biasanya. Tapi kalau bisa dibicarakan, dua keluarga bicara dengan baik bahwa ini bukan mau menghina siapapun gitu ya, bahwa ya ini hanya hubungan yang tidak berjalan dengan baik saja gitu. Semoga ini bisa berjalan dengan baik bagi dua keluarga ini akhirnya. Ya balik lagi, itu tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Ya sebaiknya gimana. Ya, yang penting justru dibicarakan. Ya. Kalau nggak bisa dibicarakan berartinya nih pisahnya kan nggak baik-baik nih, ada sesuatu nih. Nah itu aja sih menurut saya. Biasanya kalau udah sampai tahap lamaran tapi ternyata batal, biasanya ada dua hal ya. Yang pertama mungkin memang hubungannya kurang stabil. Nah cuma ditahan-tahan, kok udah lama hubungannya gitu ya. Terus ya udah, tapi akhirnya yang ngerasa nggak bisa nih, udah stop. Tapi juga ada kemungkinan kedua, yaitu baru tahu tuh ada hal-hal yang kayaknya nggak bisa diterima, nggak sepakat. Nah jadi akhirnya ya udah nggak bisa lanjut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.